Halo, apa kabar anakku kali semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jumpa lagi bersama Ibu Ida di sini yang akan menemani kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, buku atau alat tulis, yang kedua, buku pegangan, yang ketiga adalah Alkitab sebagai penunjang kita dalam pembelajaran kali ini. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan berdoa. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk segala berkat dan rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami mulai dari awal hingga pada hari ini. Sehingga pada hari ini kami dapat menjalankan seluruh aktivitas kami tanpa kurang satu apapun dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, bukalah hati dan pikiran kami agar dalam belajar bersama ini kami dapat semakin mengenal pribadi-Mu yang adalah Tuhan bagi hidup kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, untuk hari ini pembelajaran yang akan kita pelajari adalah pada tema pertama, yaitu kemanusiaan dan kealahan Yesus. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menyebutkan ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Yang ketiga, menjelaskan makna Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia sebagai citra Allah. Dalam kisah penciptaan manusia dikatakan bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri yang diterangkan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Hal tersebut menegaskan bahwa di dalam diri manusia terkandung dua dimensi. Yang pertama, manusia memiliki dimensi kemanusiaan, dan yang kedua, manusia juga memiliki dimensi keilahian. Dari kedua dimensi ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dimensi kemanusiaan harus disertai juga dengan dimensi keilahian. Karena pada dasarnya manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Namun demikian, tidak ada satupun manusia yang tampil melulu dalam kealahannya saja. Kealahan itu hanya memancarkan sebagiannya saja dari sumber utama, yakni Allah itu sendiri. Kita lihat contoh dimensi kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, kita dilahirkan. Manusia dilahirkan dari rahim seorang ibu. Yang kedua, manusia memiliki jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Otomatis di dalam satu pribadi, manusia tidak memiliki dua jenis kelamin, melainkan dalam satu pribadi, manusia memiliki satu jenis kelamin yaitu laki-laki dan pribadi satunya adalah perempuan. Yang ketiga, manusia bisa marah dan kecewa. Yang keempat, merasa sedih dan bahagia. Dan yang kelima, merasa haus dan lapar.
Dan yang terakhir adalah dari sekian proses kehidupan manusia, pada akhirnya manusia mengalami kematian. Kita lihat contoh dimensi keilahian yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, bisa mengasihi. Manusia bisa saling mengasihi, saling mencintai, atau saling menyayangi terhadap satu dengan yang lain. Yang kedua, manusia bisa mengampuni. Dalam keadaan apapun kita, rasa dendam, rasa marah, atau rasa benci yang dimiliki oleh manusia, pada akhirnya ia pun juga tetap memiliki rasa pengampunan terhadap satu dengan yang lain atau sesamanya. Yang ketiga, memiliki rasa berbela rasa. Manusia memiliki rasa berbela rasa seperti memiliki rasa simpati atau empati terhadap satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, anak-anakku yang terkasih, mungkin anak-anakku pernah mendengar kalimat yang berbunyi, kesabaranku ada batasnya juga. Nah, kalimat ini menegaskan bahwa dimensi rohani dalam diri manusia tidak bisa memancar sepenuhnya karena dibatasi oleh kemanusiaannya. Berikutnya kita lihat, Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Nah, bagaimana kita memahami makna Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia? Kita lihat yang pertama adalah dimensi kemanusiaan yang dimiliki oleh Yesus. Yang pertama, Yesus memiliki silsilah dalam keluarga. Yesus dilahirkan dari rahim ibu Maria, dan Yesus juga memiliki nenek moyang Yesus juga memiliki nenek moyang yang adalah Abraham. Yang kedua kita lihat, Yesus berjenis kelamin laki-laki yang diterangkan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 7. Yang ketiga, ia mencari nafkah dengan menjadi tukang kayu. Ini diterangkan di dalam Injil Markus bab 6 ayat 3. Yang berikutnya kita lihat, ia pun mengenal sukacita dan kesedihan, dan lapar dan haus, letih dan tidur, marah dan takut, dan Yesus pun dapat tertawa dan menangis. Yesus bergaul. Yang berikutnya kita lihat, Yesus bergaul dan bertemu dengan orang lain. Pada akhirnya, ia mengalami nasib yang sama dengan manusia, yaitu meninggal. Itu diterangkan di dalam Injil Matius bab 27 ayat 50. Nah, berikutnya kita lihat dimensi kealahan yang dimiliki oleh Yesus. Yang pertama kita lihat, Injil Yohanes memberitakan bahwa asal-usul Yesus berasal dari Allah. Yohanes menyebut Yesus itu adalah firman. Yang diterangkan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yang kedua, pernyataan malaikat tentang kelahiran Yesus. Para malaikat mengatakan, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Yang diterangkan di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai dengan 20. Sejumlah bala tentara surga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu diterangkan di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 13 sampai dengan 14.
Yang ketiga kita lihat, Yesus memberi kesaksian melalui sabdanya yang menunjukkan bahwa Ia adalah Allah. Misalnya, barang siapa yang telah melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Yang diterangkan di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 9. Kita lihat juga di mana Yesus memberikan kesaksian melalui sabdanya, yaitu aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kita lihat di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 11. Lanjut, di dimensi kealahan yang dimiliki oleh Yesus adalah yang berikutnya juga. Yesus memberikan kesaksian akan kealahannya melalui tindakan dan mujizatnya. Misalnya, menggandakan roti yang diterangkan di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 5. Yesus menyembuhkan orang buta. Itu diterangkan di dalam Injil Matius bab 20 ayat 29 sampai dengan 34. Yang berikutnya, Yesus atau Ia bangkit mengatasi alam maut. Itu diterangkan di dalam Injil Matius bab 28 ayat 20 sampai dengan 34. Dan kita lihat yang terakhir bahwa ketika Ia naik ke surga, di mana pada saat Yesus naik ke surga, itu diterangkan di dalam Injil Lukas bab 24 ayat 50 sampai dengan 53. Yang terakhir kita lihat pernyataan para murid yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Misalnya, ketika Yesus bertanya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Itu diterangkan di dalam Injil Matius bab 16 ayat 15 sampai dengan 16. Selanjutnya kita lihat di mana Thomas berkata, "Engkaulah Tuhanku dan Allahku." Itu diterangkan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 28. Dan terakhir kita lihat bahwa roh-roh jahat pun berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Itu diterangkan di dalam Injil Markus pasal 3 ayat 11. Nah, anak-anakku, apa yang mau kita petik dari pelajaran ini? Jadi di dalam pelajaran ini hal yang mau kita petik adalah Allah yang maha tinggi rela menjadi manusia sama seperti kita. Ia menjadi manusia tetapi tidak kehilangan hakikat pribadinya sebagai Allah. Ia merendahkan dirinya demi menyelamatkan hidup kita. Nah, anak-anakku, untuk tugas, nanti anak-anakku mengerjakan beberapa tugas yang akan disampaikan. Yang pertama adalah sebutkan ciri-ciri kemanusiaan Yesus. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri kealahan Yesus. Yang ketiga, jelaskan makna Yesus Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia bagi hidupmu. Yang keempat, jelaskan mengapa Yesus mau hidup solider dengan manusia. Nah, anak-anakku, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di dalam pertemuan video-video selanjutnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.